Materi kuliah ini berjudul Struktur Histologis Gigi. Pada kuliah ini akan dibahas tentang struktur dari gigi yang meliputi komponen keras dari gigi, komponen lunak dari gigi. Kemudian akan dilanjutkan membahas proses pembentukan dari bagian-bagian tersebut, yaitu pembentukan email dan dentin. Kemudian akan dibahas tentang jaringan yang melekatkan gigi pada soketnya, yaitu periodontium. Dan diakhiri dengan proses pembentukan gigi atau yang disebut dengan odontogenesis. Orang dewasa memiliki gigi sebanyak 32 buah. Ke-32 gigi ini tersusun dalam dua arkus, yaitu pada rahang atas dan rahang bawah. Arkus memiliki bentuk yang bilateral dan simetris dan bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kuadran diisi oleh 8 gigi, yaitu masing-masing ada 2 insisor, 1 kanin, 2 premolar, dan 3 permanen molar. Pada gambar ini bisa dilihat susunan gigi pada orang dewasa yang berjumlah 32 buah, yang tersusun dalam 2 arkus, yaitu rahang atas dan rahang bawah, dan dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran atas kanan dan kiri, kuadran bawah kanan dan kiri, yang disusun masing-masing 8 buah gigi pada masing-masing kuadran. Pada gambar ini, yaitu pada sebelah kanan juga bisa dilihat macam-macam bentuk dari gigi, yaitu mahkotanya dan akarnya, baik insisor, kanin, premolar, dan molar. Juga bisa diperhatikan waktu erupsi dari masing-masing jenis gigi. Misalnya, pada rahang atas, central incisor erupsi pada usia 6-7 tahun, sedangkan pada rahang bawah pada usia 5-6 tahun. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengetahui tumbuh kembang seorang anak dan sangat berguna pada kedokteran forensik, di mana misalnya jika ada korban yang tidak diketahui umurnya, maka dengan melihat pola pertumbuhan gigi, maka akan bisa diperkirakan usia dari korban tersebut. Pada slide sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada orang dewasa didapatkan ada 32 gigi. Dari 32 gigi tersebut, sebanyak 20 gigi memiliki gigi susu atau didahului oleh gigi susu, kemudian secara bertahap akan digantikan oleh gigi permanen. Sedangkan gigi sisanya, yaitu gigi molar atau permanen molar, tidak didahului oleh gigi susu atau gigi primer, tapi dia langsung erupsi sebagai gigi permanen. Gigi yang terdapat pada rahang atas dan rahang bawah memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan insisor, kemudian kanin, premolar, dan molar. Masing-masing jenis gigi ini memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan bentuknya. Gigi jenis insisor sangat sesuai atau berfungsi untuk memotong, sedangkan gigi jenis kanin berfungsi untuk menusuk. Dan yang terakhir, gigi jenis premolar dan molar sangat berguna untuk menggerus makanan atau menghancurkan makanan. Sehingga masing-masing jenis gigi memiliki fungsinya masing-masing yang disesuaikan dengan bentuknya. Sekarang akan dibahas tentang struktur histologi dari gigi. Masing-masing gigi memiliki mahkota, leher atau neck, dan akar. Mahkota adalah bagian gigi yang terlihat di atas gingiva. Ada 2 pengertian dari mahkota, yaitu pengertian anatomis dan pengertian klinik.
Pengertian mahkota secara anatomi adalah bagian yang berada di atas leher. Leher gigi adalah pertemuan antara email dan cementum. Sedangkan pengertian mahkota secara klinik adalah bagian dari gigi yang terlihat di atas gingiva atau terletak di atas gingiva. Jadi ada sebagian dari mahkota gigi yang dibungkus oleh gingiva. Sedangkan akar adalah bagian dari gigi yang tertanam dalam soketnya, yaitu tulang alveolus, baik pada tulang maksila dan pada tulang mandibula. Akar dari gigi bisa berjumlah satu atau lebih dari satu, tergantung dari jenis gigi. Gigi molar biasanya memiliki akar lebih dari satu. Bisa dilihat pada gambar bahwa sebagian besar dari massa gigi disusun oleh dentin. Dentin pada bagian atas atau pada bagian mahkota dilapisi oleh email atau enamel, sedangkan dentin pada bagian akar dibungkus atau dilapisi oleh cementum. Di bagian dalam dari dentin terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan ruang pulpa atau pulp cavity yang diisi oleh pulpa. Ruangan ini memiliki sebuah saluran sepanjang akar yang menjadi tempat keluar dan masuknya pembuluh darah, saraf, vena, ataupun pembuluh limfe. Komponen yang menyusun gigi secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu komponen yang keras dan komponen yang lunak. Komponen keras terdiri dari 3 komponen, yaitu enamel, dentin, dan cementum. Beberapa buku juga memasukkan cementum sebagai komponen dari periodontium. Sedangkan komponen lunak dari gigi adalah pulpa yang mengisi kavum pulpa. Pada bagian pertama akan dibahas tentang komponen keras dari gigi, yaitu enamel dan dentin. Sedangkan cementum akan dibahas pada bagian periodontium. Email. Email adalah komponen keras dari gigi yang melapisi dentin pada bagian mahkota. Email merupakan komponen paling keras yang ada pada tubuh manusia. Kenapa email bisa menjadi sangat keras? Karena 99% disusun oleh materi non-organik, yaitu kristal hidroksiapatit, sedangkan hanya 1% disusun oleh materi organik. Email disusun oleh enamel rod atau disebut juga dengan prisma email yang dibungkus oleh jaringan matrik organik, dan email bersifat transparan sehingga warna gigi yang terlihat dari luar bukanlah warna email, tapi warna yang terdapat pada bagian yang lebih dalam dari email, misalnya pada dentin atau pada pulpa. Pada gambar ini bisa dilihat struktur dari email atau enamel yang disusun oleh enamel rod, dan bisa diperhatikan ada garis-garis yang disebut dengan garis retrius yang merupakan fase-fase pertumbuhan dari email. Kemudian perhatikan pada gambar bahwa email membungkus dentin pada bagian mahkota dan email memiliki perbatasan dengan cementum yang berada di bawahnya. Sebagian dari email dibungkus oleh gingiva, sehingga
Hal ini memberikan dua pengertian tentang mahkota yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pengertian klinik dan pengertian anatomis. Email diproduksi oleh sel yang disebut dengan ameloblast. Sel ini terletak pada bagian luar dari dentin. Email diproduksi pada masa sebelum erupsi. Jadi, email diproduksi sebelum gigi erupsi, sedangkan setelah gigi erupsi tidak ada lagi pertumbuhan dari email. Pada awalnya, sel ameloblast mensekresikan materi organik pada ujungnya, kemudian akan mengalami kalsifikasi. Kemudian hal ini terjadi terus-menerus, sehingga ameloblast akan terdorong lebih keluar, sehingga muncullah struktur yang disebut dengan Thom's process atau tonjolan pada ujung dari ameloblast. Email diproduksi secara bertahap, yaitu kira-kira kecepatannya sekitar 4-8 mikrometer per hari, sehingga pertumbuhan email dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya status gizi seseorang. Sehingga muncullah garis-garis pada email yang merupakan cerminan dari pertumbuhan email yang secara bertahap yang disebut dengan striae of Retrius atau garis dari Retrius. Setelah pembentukan email lengkap, maka ameloblast akan mengalami kematian, sehingga setelah gigi erupsi tidak ada lagi ditemukan ameloblast, sehingga email disebut sebagai struktur yang mati atau non-vital. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika setelah gigi erupsi, kemudian email mengalami kerusakan? Tentu tidak akan bisa dilakukan perbaikan, karena sel yang memproduksi email sudah tidak ada. Ini adalah sel ameloblast yang memproduksi email atau enamel. Sel ameloblast adalah sel yang berbentuk kolumner, dan di bagian atasnya ditemukan ada sebuah tonjolan yang disebut dengan Thom's process, di mana pada ujung tersebutlah pada awalnya disekresikan materi organik, kemudian akan mengalami kalsifikasi yang nanti akan membentuk enamel rod. Semakin lama pertumbuhan email, maka Thom's process akan semakin panjang, karena Thom's process ini mengisi bagian dalam dari enamel rod. Sel ameloblast, seperti sudah disebutkan tadi, berada di bagian luar dari dentin, dan semakin tebal pertumbuhan enamel, maka ameloblast akan posisinya semakin ke arah luar, dan setelah gigi erupsi tidak akan ditemukan lagi sel ameloblast. Pada gambar ini bisa dilihat proses pembentukan email, yaitu terjadi pada fase pertumbuhan gigi atau pembentukan gigi, yaitu sebelum gigi erupsi. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ada yang disebut dengan sel ameloblast, kemudian odontoblast, dan struktur yang nanti akan menjadi pulpa, yaitu pada bagian dalam atau bagian tengah. Sel ameloblast secara bertahap akan memproduksi email, kemudian dia akan terdorong ke arah luar. Terus terjadi seperti itu. Jadi email dibentuk secara bertahap. Sedangkan sel yang membentuk dentin, yaitu odontoblast, yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya, berada di bagian dalam, dan dia memproduksi dentin, dan kemudian akan terdorong ke arah dalam. Kemudian perhatikan pada gambar di sebelah kanan, setelah email terbentuk secara sempurna, kemudian gigi mengalami erupsi, maka tidak ditemukan lagi ameloblast,
yang bisa ditemukan adalah sisa-sisa dari ameloblast yang disebut dengan kutikula. Jadi, setelah gigi erupsi, tidak akan ada lagi ditemukan sel yang memproduksi amyl. Sehingga, sekali lagi, amyl disebut sebagai struktur yang non-vital. Sekarang akan dibahas komponen kedua yang menyusun bagian keras dari gigi, yaitu dentin. Dentin, seperti sudah disebutkan sebelumnya, merupakan komponen terbesar yang menyusun dari gigi. Dan pada bagian dalamnya ditemukan ada lubang yang disebut dengan cavum pulpa. Dentin merupakan struktur paling keras nomor 2 di tubuh manusia setelah amyl. Strukturnya mirip dengan tulang secara kimia, tapi sedikit lebih keras, di mana 80% disusun oleh materi anorganik, yaitu kristal hidroksiapatit, sedangkan 20% disusun oleh materi organik. Dentin memiliki warna agak kekuningan dengan sifat semi-translucent, yaitu sedikit transparan. Dentin diproduksi oleh sel yang disebut dengan odontoblast. Odontoblast, seperti sudah ditunjukkan pada slide sebelumnya, berada di bagian dalam dari ameloblast. Pada gambar ini bisa dilihat struktur dari dentin, mirip dengan amyl, yaitu yang disusun oleh enamel rod. Dentin juga disusun oleh struktur-struktur yang mirip dengan tabung, yang disebut dengan dentinal tubule. Kemudian perhatikan, ada perbatasan antara amyl dan dentin yang disebut dengan dentino-enamel junction. Pada bagian di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan, bisa dilihat struktur dari dentin, yaitu yang disusun oleh dentinal tubule. Kemudian bisa diperhatikan ada sel yang memproduksi dentin, yaitu odontoblast. Odontoblast mirip dengan sel ameloblast, juga memiliki tonjolan atau prosesus pada bagian atasnya yang mengisi bagian dalam dari dentinal tubule. Kemudian perhatikan, yang berwarna kuning adalah ujung-ujung saraf bebas yang memasuki bagian dalam dari dentinal tubule, sehingga dentinal tubule berperan dalam mentransmisikan sinyal-sinyal kepada ujung saraf bebas, misalnya rasa nyeri, rasa panas, ataupun rasa dingin. Dentin, seperti sudah disebutkan sebelumnya, diproduksi oleh sel odontoblast. Dentin diproduksi secara bertahap oleh sel odontoblast, yaitu dengan cara sel odontoblast mensekresikan materi organik yang disebut dengan predentin pada permukaan atasnya, yaitu di sekitar dari tonjolan pada sel odontoblast. Kemudian akan mengalami kalsifikasi, yaitu ada deposisi dari hidroksiapatit. Kemudian sel odontoblast akan terdorong lebih jauh ke dalam dan akan membentuk proses yang semakin panjang. Sehingga dengan cara demikian, secara bertahap akan terbentuk tubuli dentin. Dentin, seperti halnya amyl atau enamel, diproduksi juga secara bertahap dengan kecepatan sekitar 4-8 mikrometer per hari dan dipengaruhi oleh status gizi dari seseorang, sehingga terbentuk garis-garis pada dentin
yang disebut dengan lines of Owen atau garis-garis dari Owen. Berbeda dengan ameloblast yang mati setelah pembentukan enamel, sel yang produksi dentin terus hidup sepanjang hidup seseorang, yaitu berlokasi di bagian dalam dari dentin atau melapisi bagian luar dari pulpa, sehingga jika ada kerusakan pada dentin, maka sel-sel odontoblast akan bisa melakukan perbaikan. Dentin secara terus-menerus diproduksi oleh sel-sel odontoblast, sehingga menyebabkan dentin menjadi semakin tebal dan kafum pulpa menjadi semakin sempit seiring dengan bertambahnya usia dari seseorang. Ini adalah sel yang memproduksi dentin yang disebut dengan odontoblast. Sel odontoblast adalah sel yang berbentuk kolumner dengan tonjolan di permukaannya. Sel ini bisa ditemukan pada bagian dalam dari dentin atau melapisi bagian luar dari pulpa. Sel odontoblast memiliki kemampuan untuk mensekresikan materi yang nantinya akan menjadi dentin, yaitu ada vesikel-vesikel yang terletak pada sitoplasmanya yang diisi dengan prokolagen. Prokolagen dalam proses pembentukan dentin disekresikan pada predentin, kemudian berubah menjadi tropokolagen, yang selanjutnya predentin akan mengalami deposisi bahan-bahan anorganik sehingga mengalami pengerasan atau kalsifikasi dan kemudian akan terbentuk dentin yang keras. Gambar ini adalah proses pembentukan dentin atau dentinogenesis yang terjadi pada tahap perkembangan gigi atau sebelum gigi erupsi. Pada gambar di sebelah kiri bisa dilihat tahap perkembangan gigi, yaitu pada Bell stage, di mana ada struktur yang disebut dengan enamel organ yang nantinya akan menjadi email. Kemudian bagian dalamnya, perhatikan ada struktur yang disebut dengan odontoblast yang diberi tanda huruf O. Kemudian di bagian luarnya disekresikan predentin yang nanti akan berubah menjadi dentin. Sedangkan di luar dari predentin ditemukan struktur yang diberi tanda huruf A, yaitu ameloblast, yaitu sel yang produksi email. Pada gambar di sebelah kanan bisa diperhatikan juga struktur yang sama, yaitu ada yang disebut dengan ameloblast yang diberi huruf A, yang kemudian mensekresikan email. Kemudian ada sel odontoblast yang diberi tanda huruf O, yang pada awalnya mensekresikan predentin, yang kemudian akan berubah menjadi dentin. Kemudian perhatikan pada bagian dalam atau bagian atas dari dentin dan predentin ditemukan struktur yang disebut dengan dental papil yang nanti akan menjadi pulpa. Sedangkan pada bagian luar dari sel ameloblast ditemukan struktur yang merupakan soket dari gigi, yaitu tulang-tulang alveolus. Setelah membahas komponen keras dari gigi, yaitu email dan dentin, sekarang akan dibahas komponen lunak dari gigi, yaitu pulpa. Pulpa adalah jaringan yang mengisi kafum pulpa. Jadi pulpa bukanlah kafum pulpa, tapi jaringan yang mengisi kafum pulpa. Pulpa tersusun dari jaringan ikat longgar yang kaya dengan pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limpa. Pulpa terhubung dengan jaringan periodontal melalui sebuah lubang yang disebut dengan foramen apikal, yaitu lubang yang merupakan tempat keluar masuknya
pembuluh darah, limfe, dan saraf. Pulpa dibagi menjadi 3 bagian atau 3 area, yaitu odontoplastic zone, cell-free zone, dan cell-rich zone. Sekarang akan dibahas masing-masing area pada pulpa. Zona odontoblastik terletak pada bagian paling luar dari pulpa atau di dalam dari dentin, disusun oleh sel-sel odontoblast. Area cell-free zone terletak pada bagian dalam dari odontoblastic zone. Pada area ini tidak ditemukan banyak sel atau tidak ada sel. Kemudian bagian dalam dari pulpa disebut dengan cell-rich zone. Pada bagian ini banyak ditemukan sel-sel, terutama sel fibroblast dan sel mesenchyme. Tadi sudah disebutkan bahwa pulpa disusun oleh jaringan ikat longgar yang kaya dengan pembuluh darah. Jika terjadi kejadian di mana pembuluh darah pecah pada pulpa, maka timbunan darah pada pulpa bisa terlihat dari luar. Hal ini karena email bersifat transparan, sedangkan dentin bersifat semi-transparan. Sehingga jika ada perdarahan pada pulpa, bisa dilihat dari luar, yaitu pada permukaan gigi, yaitu sebagai bercak berwarna merah atau berwarna hitam. Hidup matinya gigi ditentukan oleh pulpa, karena pulpa menghidupi gigi, yaitu sel-sel yang menyusun gigi, khususnya odontoblast. Pada gambar ini bisa dilihat struktur lengkap dari gigi. Yang ingin ditegaskan pada gambar ini adalah pengertian pulpa. Pulpa adalah jaringan ikat longgar yang mengisi ruangan yang disebut dengan cavum pulpa. Pada gambar ini bisa dilihat struktur lengkap dari gigi, yaitu ada dentin, kemudian ada email yang melapisi pada bagian mahkota, dan ada cementum yang melapisi pada bagian akar. Di tengah dari dentin ditemukan ruangan yang disebut dengan cavum pulpa. Pada cavum pulpa diisi oleh jaring ikat longgar yang disebut dengan pulpa. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, pulpa kaya dengan pembuluh darah, arteri, vena, kemudian kaya dengan saraf, dan pembuluh limfe. Semua struktur tersebut masuk melalui sebuah ruangan atau lubang yang disebut dengan foramen apikal, yaitu yang berakhir pada ujung dari akar gigi. Pada gambar ini bisa dilihat struktur histologi dari pulpa, yaitu jaringan ikat longgar yang mengisi cavum pulpa, yang dibagi menjadi 3 area, yaitu zona odontoblastik, terletak pada bagian luar, yang disusun oleh sel-sel odontoblast. Kemudian bagian dalamnya disebut dengan cell-free zone, yaitu bagian yang miskin dari sel atau tidak ditemukan sel. Kemudian pada bagian dalamnya ditemukan cell-rich zone, yaitu area dari pulpa yang kaya dengan mesenchyme dan sel-sel fibroblast.